Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan, nama saya Arman Ibrahim. Ini tugas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Insyaallah pada kesempatan ini sedikitnya saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang dari hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Jadi hadis itu adalah sumber ajaran Islam dan merupakan salah satu syariat, yakni sebagai sumber syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi umat Islam itu diharuskan mengikuti dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 132 yang berbunyi, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi hadis ini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Kalau sumber ajaran Islam yang kedua berarti ada sumber ajaran Islam yang pertama. Nah, sumber ajaran Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran dan hadis ini berhubungan, sangatlah berhubungan, karena merupakan sumber ajaran Islam. Jadi sebelum kita melangkah apa yang dimaksud dengan hadis, yang dimaksud dengan khobar, sunnah, dan atsar, mungkin kita sedikit apa sih Al-Quran, hubungan Al-Quran dengan hadis ini. Ibnu Abbas mempetakan Al-Quran 4 bagian. Yang pertama yaitu Al-Quran bisa kita ketahui hanya dengan membaca artinya saja. Jadi dengan membaca artinya kita sudah mengetahui bahwa maksud dan tujuan Al-Quran seperti ini, dan seperti ini. Yang kedua, Al-Quran kita bisa mengetahuinya dengan ilmu bahasa, Arab, karena banyak sekali kata-kata di dalam Al-Quran yang sama tetapi memiliki mufrodat bahasa yang berbeda. Jadi dengan ilmu bahasalah sehingga kita bisa mengetahui apa maksud dan tujuan Al-Quran itu. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mengetahui Al-Quran itu dengan penjelasan dari hadis. Jadi inilah salah satu hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Karena banyak Al-Quran itu hanya sekedar umum saja. Jadi kita tidak bisa mengetahui hanya dengan artinya saja. Harus dengan penjelasan hadis dan tafsir-tafsir yang lain. Karena jangan sampai kita menafsirkan Al-Quran sendiri berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, yang keempat, Al-Quran hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, seperti halnya dengan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kembali ke pembahasan inti, yaitu tentang Al-Quran, khobar, sunnah, dan atsar. Jadi hadis itu menurut bahasa adalah baru itu lawan dari lama. Jadi sedangkan menurut istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, perkataan, ataupun takrir atau ketetapannya. Nah, di sini hadis mempunyai beberapa sinonim menurut pakar ilmu hadis, yaitu sunnah, khobar, dan atsar. Dan sebelum kita lanjut, hadis ini dari kata hadatsa yahdutsu hudusan. Hadis dari akar ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-jiddah atau baru.
Ini al-jiddah atau baru, sesuatu yang ada setelah tidak ada, atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada. Ini lawan kata dari al-qadim atau yang terdahulu. Ada juga al-khobar wal kalam atau berita ataupun pembicaraan. Kalau al-qalam perkataan. Dan selanjutnya bahwa hadis ini juga mempunyai 3 komponen. Yang pertama, hadis perkataan yang disebut dengan qauli. Contoh misalnya hadis perkataan yaitu jika 2 orang muslim bertemu dengan pedangnya, maka pembunuh yang terbunuh di dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hadis perbuatan disebut hadis fi'li. Misalnya hadis perbuatan itu sholatnya beliau, haji, perang, dan lain sebagainya. Hadis perbuatan. Yang ketiga, hadis persetujuan. Ini disebut dengan hadis takrir, yaitu perbuatan atau perkataan di antara para sahabat yang disetujui Nabi. Nah, tadi adapun sinonim daripada hadis. Yang pertama, as-sunnah. As-sunnah menurut arti bahasa adalah jalan atau cara. Sedangkan menurut istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapannya. Dengan demikian, as-sunnah ini memiliki perbedaan menurut para ulama. Jadi menurut para ulama hadis dan menurut para ulama fikih ini, sunnah ini memiliki perbedaan dari pengertiannya. Kalau menurut ulama hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sesuatu yang datangnya dari Nabi, itu yang dimaksud dengan hadis. Ini menurut ilmu para hadis, menurut ilmu hadis. Kalau menurut ulama fikih, sunnah itu diartikan bahwa sesuatu apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan ganjaran yang berupa pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini ada sedikit perbedaan pengertian sunnah dari ulama hadis dan ulama fikih. Yang kedua, pengertian khobar. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa marfu, mauquf, dan maktu, baik berupa perbuatan, perkataan, persetujuan. Menurut istilah, khobar ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, tadi al-khobar itu adalah sinonim daripada hadis. Yang kedua, al-khobar ialah segala sesuatu yang datang dari selain Nabi Muhammad SAW. Khobar yang datang selain daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau hadis itu adalah sesuatu yang datang hanya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada sedikit perbedaan antara hadis dengan khobar. Jadi hadis ini lebih spesifik kepada Nabi, sedangkan al-khobar itu sesuatu yang datangnya bukan hanya kepada Nabi. Jadi bisa kita katakan bahwa semua hadis itu adalah khobar dan tidak semua khobar itu adalah hadis. Karena khobar sesuatu yang datang dari yang lain. Contohnya misalnya contohnya para nabi. Misalnya Nabi Isa berkata, Nabi Ibrahim berkata, dan lain-lainnya. Itu termasuk khobar dan bukan termasuk hadis. Yang ketiga adalah atsar. Atsar menurut bahasa berarti bekas sesuatu atau sisa dan sebagainya. Menurut istilah ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah atsar itu sesuatu yang datang dari sahabat. Artinya atsar digunakan menyebut hadis mauquf karena atsar ini bekas sesuatu dan khobar adalah sesuatu yang diberitakan. Jadi
ucapan sahabat itu merupakan bekas dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah ucapan sahabat itu disebut asar dan ucapan Nabi Muhammad SAW disebut dengan khobar. Jadi asar itu bekas yang datangnya dari sahabat, dan Muhammad tadi disebut khobar karena karena ucapan Nabi berasal dari Nabi Muhammad SAW. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.